polisi ini dilarang keras untuk berada di luar struktur polisi. Sepanjang dia tidak melepaskan baju polisi, kalau menurut dia ini bisa saya tembak, tembak. Sah. Inilah hasil penggalangan orang-orang asing, intelijen asing untuk merusak Indonesia. Intelijen melihat itu hasil pembodohan. Mereka telepon. Kalau begitu selalu mereka telepon. Apa kira-kira isinya? Can you explain why it's become like that? Ponto, my friend, pertanyaannya, mengapa mereka telepon? Oke. Dia telepon itu hanya apa satu? Konfirmasi. Apakah hasil pekerjaan mereka berhasil atau tidak? Intern Polri sekarang aja antara angkatan sudah habis ini siapa, habis ini siapa, habis ini siapa. Apalagi tiba-tiba masuk barang baru begini. Waduh. Kehancuran suatu negara tidak selalu diakibatkan oleh ancaman militer. Ancaman itu ada 6. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, baru militer. Nah, ini kan sosial budaya yang sekarang sedang dimain-mainkan ini. Harus tegas lah Presiden, karena undang-undang kan Presiden yang membuat. Ya kalau Presiden membiarkan ini begini, ya membiarkan negeri ini hancur. Sobat Marilog, dalam beberapa hari ini Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai itu menyampaikan wacana bahwa sejumlah jabatan di dalam institusi Polri itu bisa dimasuki oleh kalangan sipil. Dan itu juga dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan lain-lain para pejabat negara. Termasuk Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nah, ini terlihat seperti gula-gula yang sangat manis supaya sikap kritis yang berkembang terhadap rancangan undang-undang tentang kepolisian Republik Indonesia yang sudah keluar itu tidak berlanjut. Bahwa polisi itu bisa menduduki jabatan kalau tidak salah di 15 institusi di luar kepolisian, termasuk di kementerian. Nah, untuk melihat rancang bangun, terutama di sudut konstitusi, hukum, dan keberadaan dari institusi polisi sendiri dan polisi, kita menghadirkan kembali mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Republik Indonesia, Pak Laksamana Muda Sulaiman Ponto. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Terus bergerak kemana-mana saya lihat. Jalan-jalan. Menyigi kasus-kasus di beberapa daerah. Bantu rakyat lah. Pak Laksamana juga tetap memantau perkembangan kepolisian. Apa yang Pak Laksamana lihat dari usulan terakhir? Jadi begini, masalah kepolisian ini ada 2 yang terjadi. Yang pertama masalah kepolisian itu sendiri, dan kedua masalah perkembangan ilmu hukumnya. Oke? Jadi kalau kita berbicara polisi ini, orang banyak tidak mau membaca. Kita lihat polisi itu dari mana? Desain polisi. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Itu apa di situ dibilang? Yang pertama tugas polisi melaksanakan tugas 1, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu nomor 1. Kamtibmas. Menjaga ya, dia harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini. Manusia tertib ini harus dijaga. Baru yang kedua, mengayomi, melayani, ketiga, dan melindungi. Baru keempat, menegakkan hukum. Kenapa penegakan hukum ini ditaruh di nomor 4? Karena kalau nomor 1 sudah terlaksana dengan baik, semua orang tertib, maka tidak akan ada lagi penegakan hukum. Oke. Itu dulu yang kita harus pegang. Ya. Itu. Sehingga dari sini, apa tugas utama Polri? Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah,
untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itulah maka polisi diberi kewenangan koersif, mengambil tindakan atas pertimbangan sendiri. Tuh, Koersif itu kekerasan ya, kekerasan. termasuk nembak. Termasuk nembak. Kalau menurut dia ini bisa saya tembak, tembak. Sah. Itu kewenangan polisi. Dia diberi kewenangan itu. Itulah sebabnya, makanya polisi ini dilarang keras untuk berada di luar struktur polisi. Kenapa? Ya kalau tadi, sebagai polisi aktif, kalau dia misalkan ada di kelautan dan perikanan, itu dia bisa tembak orang langsung. Karena sebagai Polisi kan masih melekat. Iya. Sepanjang dia tidak melepaskan baju polisi, maka hak untuk koersif itu melekat. Senjata itu legal ya? Legal. Sebagai aparat koersif Iya. dia memiliki senjata. Memiliki senjata legal. Karena diberi kewenangan itu. Itulah sebabnya. Makanya kalau kita lihat itu ketika pemisahan TNI dan Polri, coba lihat di TAP MPR nomor 7 pasal 10 ayat 3. Itu di situ diatur betul bahwa Polri kalau ditempatkan di luar struktur, ulangi di luar struktur, harus pensiun atau alih status. Nah, ini bedanya dengan tentara. Kalau tentara yang dilarang itu menjabat di jabatan sipil. Artinya di luar struktur tentara masih dibolehkan oleh TAP MPR. Tapi Polri tidak. TAP MPR nomor 7 pasal 10 ayat 3 sangat jelas mengatur bahwa kalau di luar kepolisian, Polri harus pensiun. Apa maksudnya? Itu tadi. Semakin banyak Polri taruh di mana-mana, semakin mungkin dia akan bisa melaksanakan koersifnya. Karena itu dia mengambil secara pribadi, bukan pribadi, sebagai seorang polisi, dia diberi kewenangan itu. Jadi dengan polisi ini ditaruh di kelautan, itu tidak menghilangkan haknya dia untuk melaksanakan itu. Lalu dengan pihak sipil yang bisa masuk ke kemudian gimana? Nah, itu lebih kacau lagi. Bagaimana sedangkan Polri yang sudah dididik dengan disiplin, dengan segala macam, dengan psikotes, untuk supaya dia bisa membedakan mana yang bisa dia tembak, mana yang tidak. Tiba-tiba orang yang sipil yang tidak punya latar belakang itu taruh di situ. Lah itu kacau balau namanya itu. Apa dasarnya seorang sipil masuk taruh di situ? Lalu bagaimana dengan koersifnya? Itu tidak masuk akal itu. Itu satu. Terus kedua, kita lihat Polri itu apa? Alat negara. Lalu orang sipil ini bagaimana dia masuk di Polri lalu jadi alat negara, itu standarnya apa? Itu alat negara loh. Makanya waktu saya di MK bilang, kalau Polri itu alat negara itu orang langit. Kalau dia mau ke bumi ya tinggalkan kewenangan baju kebesaran yang di langit itu. Lalu tiba-tiba orang sipil yang dari bumi mau naik ke langit, ya nggak bisa lah. Jadi manusia dewa. Jadi manusia dewa, nggak bisa. Jadi kalau kita bicara dewa-dewa, manusia dewa kan cuma dua, TNI dan Polri. Kalau turun ke bumi ya ditinggal itu instrumen dewa-dewa itu. Itu. Pensiun dini, Pensiun segala dini, macam. ya. Kalau TNI masih ada tempat mana kau boleh hinggap? Ya, ya. Ada 11. Tapi kalau Polri sama sekali tidak ada. Tidak ada satupun. Itu pasal 10 TAP MPR nomor 7. Pasal 10 ayat 3 itu membatasi tidak ada Polri di luar struktur. Itu. Nah, misalkan, lalu BNN bagaimana? BNPT bagaimana? Ingat, BNN, BNPT dulu ini ada di dalam struktur Polri loh. Lalu dikeluarkan. Lah, risikonya kalau ini dikeluarkan dia putus hubungan dengan Polri. Tapi selama itu masih ada, ya kalau memang ini memang masih mayoritas Polri, ya ini tarik kembali aja masuk di bawah Polri lagi kan. Daripada kita merusak sistem dengan melanggar TAP MPR, Polri dikeluarkan. Atau Polri ditaruh di jabatan di luar struktur. Ini TAP MPR. Lalu TAP MPR ini juga sudah dimanfaatkan oleh
putusan 114 Mahkamah Konstitusi ketika membatalkan penjelasan dari pasal 28 ayat 3. Jadi penjelasan itu bukan bertentangan dengan batang tubuhnya. Karena di intern undang-undang kan tidak masuk di mahkamah, cukup di MA. Ya. Karena di mahkamah, maka penjelasan itu dihadapkan kepada Undang-Undang Dasar. Jadi penjelasan itu saja sudah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena memberikan peluang Polri untuk di luar struktur tanpa alih status. Nah, sejak putusan 114 maka sudah berlaku asas erga omnes. Apa itu? Asas erga omnes itu berlaku untuk semua. Bahwa putusan Polri yang 114 itu berlaku untuk semua, untuk DPR, untuk hakim itu sendiri, itu harus diputuskan. Maksudnya harus kita hormati asas erga omnes ini. Berlaku untuk semua, bahwa Polri sudah tidak bisa lagi. Nah, nanti misalkan begini. Kalau dipaksakan, misalkan Polri ada di Kelautan dan Perikanan, Sekjen. Ketika dia menandatanganan surat, atau di BNPT lah, ketika dia menandatangan tersangka, masih Polri aktif, ini bisa batal demi hukum. Ya. Ketika dia membuat nanti surat anggaran, ini tanda tangannya batal demi hukum. Karena berlaku erga omnes, semua berlaku. Jadi tidak bisa ada alasan. Jadi sekarang belum ada yang bawa ke pengadilan. Kalau ada yang bawa ke pengadilan, tanda tangan pejabat, katakanlah pejabat kelautan atau pejabat mana sebagai sekjen atau sebagai apa? Dirjen ya, sebagai dirjen menandatangani satu dokumen yang menghasilkan uang atau menghasilkan penyidikan, mentersangkakan orang. Lah kalau itu ada advokat yang challenge ini dibawa pra peradilan atau mahkamah, ini bisa batal demi hukum. Karena sejak lahir putusan MK 114, sejak saat itu berlaku erga omnes, semua anggota Polri yang ada di luar struktur itu sudah tidak bisa lagi berstatus Polri aktif. Jadi kalau dia masih Polri aktif penandatangan, sudah kehilangan legalitas itu tanda tangan itu. Itu tidak disadari. Nanti coba kalau ada yang artinya harus langsung nonaktif langsung dan diproses atau untuk menyelamatkan alih status kalian. Untuk menyelamatkan kewenangan tanda tangan sebagai dirjen atau sebagai sekjen, menyelamatkan tanda tangan itu dengan apa? Dengan alih status atau dengan pensiun. Pensiun dini kalau pakai istilah itu. Tapi kalau selama dia menggunakan baju Polri, ini bisa berbahaya, bisa tidak legal tanda tangannya itu. Ini pertanyaan yang agak berbau film Hollywood ini. Apakah tentara aktif bisa kemudian menjadi polisi? Kan kita banyak lihat veteran perang Vietnam. Itu nggak bisa juga. Tentara aktif jadi polisi ya nggak bisa. Beralih status jadi polisi. Sebagai sama-sama aparat korsif. Nggak bisa. Tentara aktif dia harus melewati proses pensiun dulu dari militer, baru mendaftar lagi jadi Polri. Nah, itu bisa. Itu ada dulu. Ada wajib militer dulu. Nah, itu ada. Wamil. Ada wamil itu dulu, wamil dari TNI Angkatan Laut. Di Angkatan Laut dia wamil, selesai wamil dia pensiun dari wamil, masuk ke polisi. Ada. Itu bisa. Ya sepanjang mendaftar dia masih memenuhi persyaratannya, tesnya lulus, persyaratannya terpenuhi, tidak ada salahnya. Tapi harus ada pensiun dulu. Jadi harus menerima, kalau di militer itu harus menerima surat dari Panglima, diberhentikan dengan hormat dari dinas militer. Itu untuk apa? Untuk memutuskan yang bersangkutan dari yurisdiksi peradilan militer. Nah, itu. Kalau itu tidak diputuskan, maka dia peradilan militer akan ngikuti dia kemana dia pergi selama dia tidak
berhentikan dengan hormat dari dinas militer. Itu. Apalagi nanti atasan yang berhak menindak ya bisa cepat ya. Begitu Ankomnya tetap aja Mengikuti dia. mengikuti dia. Dari mana dia berasal itu, Denma nanti. Artinya ini benar-benar ini seperti gula-gula aja. Yang bicara terlalu banyak ini. Bigai, Prasetyo Adi. Itulah saya bilang, para pejabat ini kalau bicara ya yang ini aja lah, yang baca dulu lah sebelum bicara. Kenapa? Mereka ini dilihat itu, di bawah itu, dilihat rakyat, dilihat oleh mahasiswa hukum, dilihat oleh anak-anak cucu saya. Kalau tanyakan saya bingung jawab. Mau bilang itu salah itu menteri, nanti mau bilang menterinya enggak, atau kita bilang sama si cucu menteri salah juga salah, itu gimana? Jadi anak-anak sekarang kan sudah pinter. Dia tanya ini bagaimana ini? Tanya menteri, tapi apa boleh ini? Seperti ini. Jadi yang di atas itu lihatlah, mereka sedang di atas. Yang melihat itu bukan hanya rakyat biasa, tapi mahasiswa-mahasiswa, anak sekolah, anak kecil yang sedang belajar hukum itu juga melihat. Lah kalau asal bunyi seperti kalau saya bilang itu asal bunyi. Tidak baca dulu, masa itu nggak tahu itu untuk apa kita masuk akademi gitu kalau tiba-tiba orang langsung masuk, itu dari mana? Tapi sudah keterlaluan kalau menurut saya ya. Ini asal bunyi itu sudah keterlaluan itu. Ada wacana yang berkembang itu bahkan untuk tingkat Irwasum, Irwasda, itu lebih parah lagi. Itu kan sudah mau dibilang bagaimana lagi sudah kalau sampai begitu aja nggak ngerti. Masa kita harus jelaskan dari bawah? Dari bawah dia mendaftar masuk Akpol itu ndak main-main itu. Dididik, dilatih, dibina. Untuk apa? Supaya dia bisa dewasa untuk bertanggung jawab terhadap pistol yang diberikan, kewenangan yang diberikan. Kewenangan koersif loh, perorangan loh. Setiap anggota Polri diberikan, sudah dapat mengambil tindakan atas pertimbangan sendiri. Lalu bagaimana terus tiba-tiba orang sipil yang nggak tahu apa-apa, situ. Lihat terus pertama, yang kedua. Terus ngapain? Untungnya apa sekarang? Iya. Ya. Sekarang kita berbicara sesuatu. Kalau kita menambah sesuatu itu membuat rusak untuk apa? Tapi yang bagi saya ya, bagi saya yang orang yang berpikir intelijen, yang saya melihat ini apa? Inilah hasil penggalangan orang-orang asing, intelijen asing untuk merusak Indonesia. Pada akhirnya begitu. Ya, kalau saya melihat seperti itu. Apakah menteri bodoh? Tidak. Apakah Mensesnek bodoh? Tidak, pinter. Tapi kenapa bicara begitu? Intelijen melihat itu hasil pembodohan. Tuh. Apa ya? Iya, salah satu tugas intelijen kan melakukan pembodohan. Dan ini terpapar ya. Nah, ini yang mereka incar justru yang dilihat para pejabat apa? publik. Ya jelas orang-orang yang berpengaruh terhadap negara ini itu yang jadi sasaran utama. Kenapa? Itu yang namanya center of gravity. Tembak itu aja hancur semua. Itu. Dan itulah memang yang jadi sasaran-sasaran itu adalah orang-orang yang menjadi center of gravity negeri ini. Itu. Apa berhasil? Jadi jangan tanya lagi apa banyak intelijen asing di Indonesia. Bukan banyak lagi, itu lihat hasilnya, nggak usah tanya. Iya. Itu, gitu. Kalau kita kan melihat itu kan dengan mata telanjang kelihatan. Masa menjadi sampai di atas itu tidak melewati filter-filter yang, dan sampai di atas kan itu semakin tinggi kan kita semakin orang bisa melihat, harus semakin wise lah menjaga mulut, menjaga sikap. Kenapa? Yang melihat itu mulai dari anak kecil sampai orang tua. Semua melihat. Lah kalau di atas sudah tidak bisa dilihat, lalu terus yang di bawah ini mau melihat siapa? Nanti dia melihat negeri tetangga. Atau dia mendapatkan figur baru. Ya kalau figur baru ngapain ikut ini, kita ikut itu aja lah. Hancur negeri ini. Tuh, gimana? Makanya komunikasi secara simbolik yang dilakukan oleh
dulu ya Presiden Soeharto itu penting juga ya dengan senyum Ya, atau Mardiono atau banyak sekali pejabat negara itu dulu. kan Artinya nggak perlu dijawab semua ya. kan tidak harus Pak Mardiono, hanya dengan tidak harus dijawab. Atau mengejar populisme. Ini kan satu sikap yang dianggap populis. Orang tepuk tangan. Oh ya benar itu. Nah itu tadi. Orang yang nggak paham. Rakyat kan banyak yang nggak paham. Nah itu tadi yang aku lihat. Apakah ini memang hasil? Karena saya akan tahu bagaimana orang-orang intelijen ini bekerja. Membuat orang itu betul-betul terbuai. Sampai dia sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang keliru. Sudah tidak tahu lagi di mana dia sekarang sedang berdiri. Sudah tidak tahu lagi apa akibat dari setiap pembicaraan. Mensesnek kalau bicara seperti itu tuh seperti apa? Biasanya Pak Gimana? Laksamana kalau udah bicara begini, udah nelpon seseorang nih. Biasanya saya dengar itu. Udah nelpon beberapa jaringannya di dunia intelijen dalam dan luar negeri. Dari luar yang telepon saya malah. Oh. Kan mereka telepon. Kalau begitu selalu mereka telepon. Apa kira-kira isinya? Can you explain why it's become like that? Ponto, my friend. Nah, aku mau jawab apa? Bingung kan? Nah, pertanyaannya, mengapa mereka telepon? Oke. Dia telepon itu hanya apa satu? Konfirmasi. Apakah hasil pekerjaan mereka berhasil atau tidak? Atau hasil pekerjaan agen intelijen lain yang mereka pantau. Ya, yang dia telepon, yang nelpon itu kan? Ya. Yang nelpon itu pasti dia punya mainan agen-agen di lapangan. Oke. Yang dia ingin tahu hasilnya apakah sesuai dengan perencanaan mereka. Kan itu. Kan itu. Nah kalau sudah itu terus saya mau jawab apa? Fakta. Nah kita tidak bisa, intelijen kita tidak bisa bohong. Don't lie. Berbohong kan? Don't tell the truth. Itu kan berbohong. Itu kan tugas diplomat kan? Nah, orang pintar yang dikirim ke luar negeri untuk berbohong. Berbohong, ya. Itu tugas diplomat. Itu diplomat. Bukan intelijen ya? Bisa. Intelijen itu don't lie, but don't tell the truth. Termasuk ke komunitas intelijen lain? Semua, iya. Kenapa? Karena dia ini sedang sebenarnya mengkonfirmasi hasil pekerjaannya. Jadi kita harus cari alasan yang bagaimana. Tapi alasan itu pun bagi dia, ini cari alasan. Apapun alasan, tetap saja dia sudah bisa mengkonfirmasi bahwa ini hasil dari seperti hasil yang kita inginkan. Supaya terjadi ketidakpercayaan yang bawah. Kan seperti itu. Ada nada puas berarti dari dunia intelijen. Oh iya, sangat puas. Betul, puas. Mereka sangat puas karena berhasil membuat seperti itu. Itu betul-betul puas. Karena hasilnya nyata. Dan apa? Coba lihat kan, berapa banyak langsung orang bereaksi. Berapa banyak kehilangan kepercayaan. Mensesnek dan Menteri HAM loh. Itu gimana coba? Terus Kapolri juga nambah seperti itu. Aduh, gimana coba? Terus kita ini mau kemana sebagai bangsa ini ke depan ini bagaimana? Karena tadi itu tugas Polri itu menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Di situ. Nah kalau masyarakat sudah tidak tertib, nanti tentara masuk marah-marah lagi kan? Karena orang-orang tidak tertib, itu urusan tentara. Karena orang-orang ketika menjadi tidak tertib, maka itu menjadi ancaman. Kalau sudah bicara ancaman, maka itu tugas tentara lagi. Untuk menghilangkan segala macam ancaman. Itu kan pasal 7 Undang-Undang Pertahanan Negara. Artinya baru tingkat wacana saja, misalnya kehadiran orang sipil bisa diterima di institusi polisi. Ini memunculkan ketidaktertiban ya. Itu kan sudah memperlihatkan niat. Kalau kita, ini ada niat dong ini sudah. Ya. Dan masalah jadi tidak tertib. Kan sudah tidak tertib jadinya. Waduh, kalau sudah begini, lah belum lagi sesama orang sipil. Kamu siapa? Kok berani-beraninya sama saya? Oh, saya Polri. Loh, kok bisa kamu Polri? Dari mana orang sipil taruh di Polri? Orang sipil kalau masih Polri itu mendaftar. Dites. Baru diangkat menjadi anggota Polri. Tapi kan masuk ke sana ada caranya. Lewat perwira PK. Lewat Bintara, pertama nggak ada Polri. Mau masuk Bintara, Polri, perwira,
lewat akademi kepolisian atau lewat sarjana itu ada. Jadi nggak usah ngomong orang sipil masuk ke Polri itu waduh. Dan bagi Karena begini, ya, orang sipil masuk Polri berarti orang betul-betul sipil bekerja di Polri, kan kacau. betul. Lah kalau orang sipil masuk di Polri, sekarang saja lulusan Akpol saja untuk jabatan-jabatan itu aja nggak cukup. Lah kalau tambah orang sipil, lalu Polri ini kemana? Yang sudah dididik, terlatih, terdidik, apalagi itu Artinya, terpilih. Kan masuk terpilih, habis terpilih terdidik, terlatih. Lah terus tidak dapat jabatan karena jabatannya dikasih kepada orang sipil. Wah, itu artinya sekarang memunculkan keresahan di internal Polri. loh ya jelas lah. Apalagi kalau Kapolri sudah iya, kan kacau. Di dalam lah apa enggak terjadi keresahan lah. Berarti aku bukan bersaing sama adik-adikku saja, tapi bersaing sama orang yang tidak pernah dididik menjadi polisi. Wah itu kan kekacauan itu. Nah kalau bayangkan, kalau kekacauan ini terjadi, maka negeri ini runtuh dengan sendirinya. Itu. Ini bom waktu berarti yang ditinggalkan. Ya. Termasuk untuk, katakanlah, Kapolri diganti untuk Kapolri berikutnya. Iya. Ya kalau ini dilegitimasi, dilegalkan gimana? Lah kalau dilegalkan, terus gimana? Intern Polri pasti terjadi. Sekarang aja antara angkatan sudah habis ini siapa, habis ini siapa, habis ini siapa. Apalagi tiba-tiba masuk barang baru begini. Waduh. Apa sikap terbaik Presiden? Ya Presiden harus mengambil, harus tegas lah Presiden. Karena undang-undang kan Presiden yang membuat. Ya kalau Presiden membiarkan ini begini, ya membiarkan negeri ini hancur. Kehancuran suatu negara tidak selalu diakibatkan oleh ancaman militer. Ancaman itu ada 6. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, baru militer. Nah ini kan sosial budaya yang sekarang sedang dimain-mainkan ini. Itu. Termasuk wacana perpanjangan pensiun. Ini wacana lagi nih. Apa yang Pak Jenderal lihat? Orang langsung menuduh bahwa ini untuk Oke lah. Kalau pensiun itu relatif ya. Kalau pensiun saya melihat kalau dia pensiun sama-sama sama lah semua dari Bintara Tamtama sampai di atas sama 60 semua, 63 semua itu relatif. Apalagi kalau Polri ya. Kalau Polri karena Polri ini tidak punya standar bahwa dia harus ada fisiknya. Lebih banyak berpikir, nah masih relatif. Tapi misalnya kalau tentara Bintara itu 53, bagaimana umur 50 artinya dia masih lari-lari. Apa bisa karena apa? Iya. Penugasan itu ke Papua misalkan bukan karena umur. Penugasan itu karena pangkat. Wah, waduh. Jadi kalau Bintara pensiunnya di 58, artinya di 55 si orang Bintara, masih Bintara senior masih pergi ke Papua, kejar-kejaran itu sama OPM. Yang masih muda-muda ya. Nggak sanggup nggak ini? Nggak sanggup. Tuh. Lalu nanti dengan begitu kita akan melahirkan tentara tua dan tentara baru. Karena akan ada yang baru-baru masuk yang... Nah, terus kalau baru masuk yang di atas ini bagaimana? Oh, katanya taruh di meja. Loh, tentara kok didesain untuk di meja? Tentara itu berperang. Nah, kalau begini juga sudah salah. Ya bagaimana kita sudah tentaranya tentara tua, alat-alatnya alat-alat tua. Lah kita ini jadi Indonesia ke depan ini menjadi museum. Seolah tentara aktif tapi udah komunitas para veteran. Tentara aktif sudah tidak bisa lari-lari lagi. Kita punya kapal yang baru taruh sini nggak bisa lari-lari lagi. Sudah tua-tua semua. Nggak bisa nembak kapal. Ya, kapal tahun 85 itu. Oh enggak, aku aja masih kapal tahun 85. Aku kepala kamar mesin kan tuh kapal tahun 85. Itu tahun berapa? Tahun 90-an. Belum ada yang baru ya? Lah sampai sekarang mau beli kapal tahun 85 juga.
40-an tahun Yang mau dibeli. yang mau dibeli. Katanya kan ada kapal Jepang lagi yang sama tahun 85 dan sama gas turbinnya 4. Gimana sih? Coba. Sama dengan kita bicara masalah itu ya. Itu dia. Garibaldi ya. Lah, sama dengan Tahun Garibaldi. 83. Garibaldi 83. Ini yang Asagiri atau Ashigiri atau apa yang dari Jepang itu ada rencana itu kan sama juga. Rolls Royce 4 Rolls Royce Kawasaki 4 gas turbin juga. Itu Jepang aja udah dibuang sama dia. Iya. Kita beli ini, bahkan saya kepala kamar mesin itu di tahun-tahun 92 93. Sekarang saya tanya LM 2500 itu masih dipakai nggak ada. Jadi kita punya 456 6 sudah nggak ada, nggak dipakai. Sekarang mau datang 4 lagi. Ya, sampai sini Jadi rumpon. lah, kenapa tidak bisa dipakai? Karena tidak ada lagi spare partnya. Ya, ya. Lah kalau sampai sini, nggak yakin aku hidup berapa lama di sini. Beda situasi di sana dan di sini. Kenapa? Air laut di sini sangat kejam. Ya, ya. Udara laut itu kejam. Betul. Begitu dia sedot semua itu udara dari laut itu, besoknya semua itu di dalam sudah gripis. Itu dan tropis ini. Dan itu untuk gas turbin betul-betul membutuhkan presisi. Ya, saya kepala kamar mesin 2 kapal loh. 2 kapal yang bermesin LM 2500. Tuh, yang mengurusi mesin-mesin ini. Gimana? Coba. Artinya untuk kepolisian, perpanjangan itu juga berpengaruh terhadap pengisian orang-orang yang menjalankan kalau kepolisian perpanjangan kalau saya melihat tidak terlalu banyak pengaruh ya. Mungkin semakin tua dia semakin bijak. Karena umur ya. Ya. Karena apa? Ya dia memang tugasnya beda. Dan mempensiunkan polisi terlalu dini juga sekarang mungkin juga kurang bijak. Kenapa? Karena kita masih membutuhkan Polri 250.000. Kan dari 460.000 sekarang ya. Kan itu tahun laporan dari Kapolri bahwa masih membutuhkan 250.000. Ya sudah kalau begitu memang jalannya membatasi pensiun, mempercepat yang masuk. Tapi yang masuk yang dididik, bukan yang masuk yang orang sipil. Ya. Langsung. Kan begitu. Tapi kita yang dimaksud dengan sipil apa? Tapi kalau orang sipil yang tidak pernah masuk pendidikan Polri tiba-tiba duduk di Irwasum, wah celaka juga itu. Kenapa wacana ini begitu banyak sekarang? Justru di saat orang minta polisi itu, ya polisi jadi polisi aja. Nah, banyak sekali ya betul. Justru sekarang jadi polisi aja. Nah itulah yang saya bilang tadi. Terjadi begitu bagi saya yang bekerja di bidang intelijen yang selalu bagaimana membuat orang jadi bodoh, ya itu. Ini hasil dari pekerjaan-pekerjaan intelijen yang melakukan pembodohan. Ya ini jadinya. Itu. Sementara hasil yang dilakukan kajian yang dilaporkan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang menurut saya itu sama sekali diabaikan sepertinya ya. Iya, karena begini juga. Nah, komisi waktu itu kan saya juga datangan. Ya. Pertanyaan saya kan waktu itu reformasi Polri ini dari titik mana ke titik mana? Lah kalau kita tidak tahu dari titik mana ke titik mana, kalau di laut itu tidak tahu kita mau kemana, malah kesasar namanya. Ya. Tapi kan saya kemarin kan nggak dijawab dari mana ke mana. Karena bagi saya Polri dari mana? Dari titik sekarang menuju mana? Menuju ke pasal 30 ayat 4 itu dulu jadi pegangan. Kita tarik dulu situasi sekarang ini, baru kita ukur filternya pasal 30 ayat 4 dan TAP MPR nomor 7 pasal 10 ayat 3. Itulah yang menjadi tolak ukur. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Kalau kita mau reform lagi. Karena anggap ini sudah entah sampai di mana. Nah, dari posisi sekarang kita tarik ke tolok ukurnya pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar, nah tambah lagi pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR nomor 7 pasal 10 ayat 3.
Ini 3 tolok ukur untuk mengukur Polri kita mau kemana reformasinya. Itu. Lah, kalau 3 ini tidak dijadikan patokan dengan membuat baru, maka hari ini dipastikan besok Mahkamah Konstitusi akan penuh lagi dengan judicial review. Ya. Kan itu. Bisa ditebak itu. Ya pasti. Mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus juga ingin, kita coba dulu. Ini kan terang benderang matanya. Sangat terang benderang kok. Bahkan yang masih kuliah, kan boleh. Boleh. Mereka Justru itu. Maka mereka juga ingin bagaimana melihat. Ini kan terang benderang. Ini situasi sekarang itu beda dengan 5-10 tahun lalu. Di mana kita sendiri itu tidak tahu di mana perbedaannya. Sekarang pakai ini sudah kelihatan, oh iya beda. Lah kalau beda ini bagaimana? Ya mari kita tanya Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya kan begitu. Coba lihat ini akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi. Tidak ada hari Penuh saya lihat. Tiada hari tanpa sidang. Penuh. Yang sidang saya belum diputus-putuskan, itu sudah 4 bulan itu Mahkamah. Oh yang dulu ya. Iya, belum diputusin sampai hari ini. Sudah berapa lama tuh? Jadi betapa beratnya mereka mau memutuskan itu kelihatannya. Tinggal untuk 1 tahun yang ke depan itu udah ada jeda para hakim. Ini sudah penuh. Wah ini masih banyak ini masalah ini. Belum kita bicara masalah peradilan militer. Belum kita bicara lagi, ini Polri belum selesai. Belum banyak lagi nih mahkamah ini. Belum lagi kalau kita mau berbicara independensi hakim. Wah, hakim militer atau apa, banyak ini. Dan sekarang orang lagi senang-senangnya nih, membawa ke MK, itu. Ya, apa dengan wacana-wacana seperti ini? Akhirnya orang lupa pada individu. Karena dulu kan ketika ada rotasi di tubuh Polri misalnya, kan kita para analis melihat, wah ini sekarang dari sini jadi Kapolda, oh ini jadi apa kita jadi lupa catatan mereka? Bukan jadi lupa, memang jadi sulit. Jadi sulit karena pola itu hilang. Jadi kita melihat pola sekarang itu cenderung pola tiba hari tiba akal. Jadi sudah yang teringat aja ini aja. Jadi saya nggak tahu lagi ya sekarang, misalkan kalau karena saya tahu di militer. Di militer itu penempatan itu tidak akan terjadi setahun itu cuma 2 kali. April, Oktober itu pasti ada wanjakti itu. Di tengah-tengah ini tidak ada. Kalau terjadi sesuatu kita tahan tunggu sampai saatnya untuk wanjakti. Nah sekarang bertanya apa masih ada wanjakti itu? Nggak tahu karena hampir tiap ini ganti gonta. Itu Polri, apa itu TNI? Nggak tahu aku kalau Polri. Ya begitu. Ya itu. Artinya kan kalau seperti itu ya tiba hari tiba akal. Hari ini besok mimpi, waduh mimpi tadi malam dia begini. Mimpi aja besok ganti. Ya kan kacau. Baru ketemu saya misalnya Pak Laksamana nih Kapolri nih. Ketemu saya gua kok lupa itu kemarin. udah besok langsung telegram khusus ganti jabatan. Jadi waktu saya masih Kabas itu Pak Agus Suartono. Pak, saya sudah nemukan orang itu ini begini. Ini sabar. Tunggu dulu. Tunggu nanti Oktober baru kita biarkan aja dulu. Jangan setiap temu langsung begini. Itu kan kita suka ketemu. Aku Aspam, habis itu aku Kabas. Pak, ini begini. Sabar, tunggu nanti ada saatnya itu. Tidak bisa. Kalaupun hari ini setahun dulu berikan kesempatan, walaupun salah. Setahun dulu dia di situ, baru kita geser. Itu Pak Agus Suartono, saya tukang marah-marah sama dia itu. Tapi beliau nggak sabar ya, kita jadi sabar. Nah, itu. Sekarang kan masalahnya titipan, tekanan katanya. Nah, loh, untuk apa aku jadi panglima kalau bisa nggak nahan tekanan itu? Atau jadi Kapolri ya? Lah ya, untuk apa? Ya nggak usah jadi situ lah. Nah itu Pak Agus Suartono, panglima. Kita dari dalam, kok nggak bisa. Siapapun nggak bisa. Nah, kalau dia sudah duduk situ terus jadi panglima terus hanya mengikuti kata-kata orang, padahal di tanggung jawab beliau itu ada apa? Kesiapan pasukan ini. Bagaimana pasukan ini siap kan di tangan beliau, bukan untuk kata-kata orang. Dan kita nggak tahu aku yang lain ya.
khususnya bagi kita di Angkatan Laut ya, yang sepanjang saya tahu, kalau kita menghindari nama saya itu dititip ada lewat orang. Karena sekali namaku keluar lewat orang, langsung nggak bisa nih anak. Ya. Itu. Jadi kita sangat betul. menjaga, misalkan, oh bikin sana, jangan tulis nama aku. Bikin kriteria atau apa-apa. Jangan semua orang Nggak di bisa. lobby. Iya, terus untuk menyampaikan nama sendiri. Iya. Begitu nama itu keluar, justru bukan diangkat, dicoret lebih dahulu yang namanya itu. Ini yang sumber-sumber masalah ini nanti ini coret. Atau yang datang dari pihak ketiga. Siapa lu langsung dicoret. Justru itu ada datang dari mana saja menyebutkan nama, Betul. itu langsung coret. Jadi kita di Angkatan Laut saat itu sangat menghindari nama kita itu disebut. Jangan, nggak usah Pak. Oh nanti kita nggak usah Pak. Karena semakin disebut itu semakin membuat kita mencoret. Tapi kalau sekarang semakin tidak disebut semakin tercoret. Nggak tahu barangkali ya, nggak ngerti. Itu yang memunculkan mentalitas seorang wakil kepala BGN ini, Irjen Polisi Sony. Dia bilang dia ditekan katanya. Yang Justice Kablubar atau segala. Artinya bukan saya, karena saya ditekan sama orang kuat yang lain. Artinya dia melemparkan persoalan ke yang lain akhirnya. Ya kalau memang nggak kuat ya keluar aja ganti orang lain. Tapi jangan karena ditekan lalu membuat sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Korupsi 1 miliar per hari. Lah ya kan itu. Iya kalau lihat ininya kan dalam 1 tahun 12 miliar berarti ini sekian, waduh. Lalu LHK, nah sekarang kita tanya LHKPN. Saya dulu bikin LHKPN itu malu. Wah, mau bikin ini penghasilannya bener nggak cukup ini tiap hari keluar. Padahal minus ya. Karena minus. Iya. Jadi ingat anak saya itu. Itu malu karena minus. Iya. Itu dia. Lah sekarang banyak sekali kayak begitu, lalu terus LHKPN ini untuk apa? Kalau hanya dilihat begitu, lalu tidak tindak lanjut. Iya kan? Iya, dan pamer sepertinya. Kan itu dia. Itu LHKPN berapa itu Pak Sony coba? 500 sekian. Kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Dari mana? 500 sekian itu dari mana? Kalau kita lihat normal, itu dari mana? Coba. Nah, terus bagaimana? Nah, yang biasanya begitu kan ujungnya memang ya selalu kalau kita memang berhasil karena tekanan kan ada utang budi. Indonesia utang budi di bawah mati. Itu di tentara. Di polisi nggak ada. Nanti Justice Kablubar atau saya sebut namanya. Itu nggak tahu lagi. Nah, itu nggak tahu lagi itu. Nah itu. Ya. Kalau kita bergaul dengan tentara, apalagi dengan marinir, ya udah itu memang hubungan sampai mati. Dunia akhirat kata orang. Iya. Tapi ini kan memunculkan satu sikap mentalitas yang makanya itulah ya, jangan sampai mental-mental yang baik ini nanti berubah. Lalu terjadilah transaksional seperti itu. Ya. Itu kan sangat berbahaya. Nah, kalau sekarang ini sudah terjadi di Polri seperti itu, ini kan sangat berbahaya. Lalu bagaimana Polri ini? Padahal itu tadi, Polri punya kekuasaan untuk koersif. Dia bisa bawa senjata kemana-mana. Kalau tentara bawa pistol kemana-mana, ditanya untuk apa? Lalu Polri kan boleh. Kan itu. Artinya kalau untuk Pak Laksamana tetap berpendapat bahwa nggak ada itu 15 jabatan tidak ada dalam RUU itu. Ya? Bagi saya tidak ada. Kenapa? Karena sepanjang TAP MPR nomor 7 pasal 10 ayat 3 tidak dicabut, maka semua aturan di bawahnya tidak bisa bertentangan dengan atasnya. Itu. Jadi kalau memang mau 15 itu, ya TAP MPR ini dibuang dong. Supaya kita konsekuen kepada aturan perundangan, kita konsekuen sama Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur hierarki perundangan. Kan itu. Lalu kalau kita tarik lagi ke Undang-Undang Dasar, menjaga keamanan dan ketertiban. Bagaimana di Kementerian Kelautan kok menjaga keamanan dan ketertiban itu bagaimana ceritanya?
Ikan-ikan diatur. Nah, makanya itu dia kan. Dari 15 itu coba kita tarik ke atas. Ada yang mendekat BNN, BNPT mendekat. Oke. Kalau mendekat begini, bukan orangnya turun ke sini. Ini tarik aja, kembalikan lagi kepada polisi. Selesai. Ya. Iya kan? Betul. Kan dulu juga ini kan di dalam polisi. Betul. Di dalam polisi dikeluarkan. Korupsi. Kembalikan lagi aja ke polisi. Kalau memang di situ masih polisi aktif semua. Kembalikan aja. Daripada kita merusak sistem perundangan yang ada. Itu masuk Bakamla misalnya ya. Iya. Bakamla kan bisa kan? Ada juga kan untuk mendeteksi pergerakan kapal-kapal, badan keamanan laut. Nah, kita lihat misalkan apakah dia penyidik apa tidak, kan gitu. Okay. Iya. Nah, itu. Kalau dia tidak bisa, ya sudah. Nah, karena itu tadi. Tapi, yang lupa, ketika kita berbicara undang-undang, maka yang ada di atas TAP MPR. Dan TNI Polri tunduk kepada TAP MPR ini. Nah, yang saya herankan ini banyak ahli hukum ini, tapi tidak cermat membaca TAP MPR, khususnya tentang Polri dan TNI. Di TNI itu jelas di situ yang dilarang TNI itu adalah jabatan sipil. Nah, jabatan sipil ini kan jabatan di luar struktur. Artinya jabatan militer itu di luar struktur itu boleh. Tapi jabatan sipil yang mana di luar struktur itulah yang kemarin diminta 15, saya bilang 11 saja. Sampai hari ini belum diputuskan yang mana. Tapi prinsipnya di luar struktur boleh. Tetapi di Polri bukan berbicara jabatan sipil. Di Polri bicaranya itu di luar struktur Polri itu. Sehingga kalau di luar struktur, ya 15 itu pertanyaannya di luar struktur apa di dalam struktur? Di luar, selesai. Nggak bisa. Harus pensiun. Pensiun dini. Itu, di luar struktur harus pensiun. Itu TAP MPR nomor 7 pasal 10 ayat 3. Itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Laksamana. Kapan RUU ini harus selesai menurut Laksamana supaya silang sengkar kacau balau ini berhenti? Tidak masa sidang yang mana? Kalau tahun depan mendekati pemilu. Saya kira mau sekarang mau nanti sama aja. Karena apa? Hasilnya pun tidak membuat situasi akan lebih baik. Kan begitu. Hari ini diputuskan, besok MK itu juga penuh. Sekarang aja orang sudah ribut. Salah. Kan kalau itu ya benar. Itu, jadi sama aja. Dan ini sebenarnya Pak, yang saya sangat sesalkan. Yang membuat ini kan ahli-ahli hukum yang dianggap terkenal di Indonesia, dianggap hebat-hebat di Indonesia kan? Masih ada. Ini yang buat, Ya. Yang buat kan ini orang-orang yang dianggap hebat, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang banyak menulis buku-buku hukum. Lalu kenapa sekarang seperti menguap begitu aja? Jadi untuk apa ditulis buku sekian banyak tebal kalau kenyataannya juga tidak bisa ada integritas? Apa itu integritas? Satunya perkataan dan perbuatan. Gimana itu? Ketika TAP MPR, saya masih yakin itu banyak para profesor doktor yang memang punya. Tapi ketika RU di era sekarang, saya nggak terlalu yakin. Lah, justru itu RUU sebagai seorang ahli hukum yang terkenal, yang hebat, yang sudah menulis buku tentang teori segala macam, hanya satu di tesnya. Apakah dia patuh kepada aturan teorinya itu sendiri? Bahwa TAP MPR adalah lebih tinggi dari undang-undang. Dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR. Lalu putusan MK adalah erga omnes. Itu kan ilmunya mereka. Saya ini kan hanya mualaf hukum. Tapi memang yang kita membantu menjelaskan justru mualaf seperti Pak Laksamana. Ya, itu. Sobat Madilog, kenapa kita menghadirkan Pak Laksamana Sulaiman Ponto ya? Bukan mengadu domba ya. Antara ini sosok orang yang pernah ini kok bicara kepolisian.
Justru kami mengundang kalau memang ada yang purnawiran polisi dan segala macam, banyak di sini kan, Ugrosono misalnya. Yang lagi-lagi banyak sependapat dan sepemikiran dengan Pak Laksamana. Tentu yang berbeda pendapat kita juga tidak keberatan untuk menghadirkan. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih.